Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Sapiti. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah pribadi saya yang berjudul Strategi Efektif dalam Mengimplementasikan Kurikulum K13 di Sekolah Dasar di Masa Pandemi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Talaah Kurikulum SDMI, dosen pengampunya yaitu Bapak M. Sidik SPD MPD. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah pribadi ini. Alasan saya memilih judul ini karena melihat kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menuntut keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Pada saat pandemi ini, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau hanya dilakukan secara melalui WA atau Zoom, sehingga banyak para siswa malas-malasan untuk belajar dan juga tidak tertarik sama sekali dengan proses pembelajaran tersebut. Di makalah yang saya buat terdapat beberapa penjelasan istilah, yaitu yang pertama pengertian strategi, dan yang kedua pengertian efektif, dan yang ketiga pengertian implementasi, dan yang keempat pengertian kurikulum K13, dan yang kelima pengertian pandemi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang terdapat di penjelasan istilah saya. Yang pertama yaitu pengertian strategi. Kata strategi berasal dari kata strategos. Dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari stratus atau tentara dan ego yaitu pemimpin. Menurut Stapham Kamrarus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai. Yang kedua, pengertian efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. Menurut SP Siagian, efektif adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. Yang ketiga, pengertian implementasi. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, pengertian kurikulum. Kurikulum ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa kurir, dari bahasa Yunani yang artinya tempat berpacu dalam sebuah perlombaan. Menurut Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya mengatakan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk ekstrakurikuler. Menurut para ahli ini, kurikulum ini bersifat luas, meliputi semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa belajar. Dan yang terakhir, di penjelasan istilah terdapat pengertian pandemi. Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada di sekitar kita, maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Pembahasan yaitu bagaimana strategi efektif dalam mengimplementasikan kurikulum K13 di sekolah dasar di masa pandemi.
Pandemi COVID-19 telah merubah cara pandang pembelajaran yang harus dilakukan secara tatap muka menuju kepada pembelajaran secara online. Pendidik harus mulai beradaptasi dalam kondisi seperti ini. Pendidik harus mampu merancang strategi pembelajaran yang efektif sehingga anak didik mampu memahami secara kognitif materi yang diajarkan oleh pendidik. Melaksanakan proses pembelajaran mengajar sehingga anak didik tidak akan mendapatkan materi pembelajaran dengan baik. Yang pertama, strategi pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidikan dalam proses interaksi edukatif dalam pelaksanaan anak didik akan membentuk kelompok belajar kecil dan melakukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dikelompokkan dengan 3 cara, yaitu 1. Dasar tugas-tugas khusus, yang kedua dinamika proses kelompok di antara anak didik, dan yang ketiga pembentukan kelompok belajar yang telah dilakukan oleh pendidik yaitu kelompok kerja. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran secara home visit. Strategi pembelajaran home visit adalah pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home visit ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran. Pada era neo normal, kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik serta pendidik dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran secara project based. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau dapat mengurangi tanggung jawab anak didik dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat mengurangi kreativitas anak didik. Dan yang keempat yaitu pembelajaran secara online. Metode ini bisa digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankannya dari rumah. Metode ini mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Dan yang kelima, pembelajaran secara blended. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang harus dilaksanakan secara strategi, pembelajaran blended learning menggunakan 2 pendekatan yaitu secara online dan tatap muka. Dari beberapa pembahasan yang saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan, serta segala sesuatu yang akan berpengaruh dalam upaya percapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan strategi ialah suatu seni menggunakan kecapakan dan sumber daya untuk organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan.